Bayangkan diri Anda berada di Athena, kota yang menjadi pusat kebudayaan, seni, dan pemikiran pada abad ke-5 sebelum Masehi. Athena adalah kota yang dipenuhi dengan kehidupan intelektual, di mana para pemikir, seniman, dan politisi berkumpul untuk mendiskusikan ide-ide besar. Di tengah keramaian pasar, di bawah sinar matahari yang hangat, seorang pria dengan jubah sederhana dan tatapan yang tajam sedang berbicara dengan sekelompok orang muda. Dia adalah Sokrates, seorang filsuf yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Tapi, siapa sangka bahwa pria yang dianggap sebagai bapak filsafat barat ini akan menemui akhir yang tragis. Mengapa Sokrates, yang dihormati oleh banyak orang, justru dihukum mati oleh kota yang dicintainya? Mari kita telusuri kisah di balik filsafatnya, dan mengapa keputusannya untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya membawanya pada kematian. Sokrates lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi di Athena. Dia bukan berasal dari keluarga kaya atau bangsawan, melainkan dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pemahat batu dan ibunya seorang bidan. Meskipun latar belakangnya biasa saja, Sokrates tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Dia tidak pernah menuliskan pemikirannya sendiri. Dan apa yang kita ketahui tentang dia berasal dari tulisan murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Melalui dialog-dialog yang ditulis oleh Plato, kita bisa melihat bagaimana Sokrates mengajarkan metode bertanya yang dikenal sebagai metode Sokrates. Dia tidak memberikan jawaban, melainkan mengajak orang lain untuk berpikir kritis dan menemukan kebenaran sendiri. Tapi, metode ini tidak selalu diterima dengan baik. Bagi sebagian orang, Sokrates dianggap sebagai ancaman. Mengapa? Karena dia tidak takut untuk mempertanyakan segala sesuatu, termasuk otoritas dan tradisi yang telah lama dipegang oleh masyarakat Athena. Pada masa itu, Athena baru saja melalui periode sulit. Perang Peloponnesos melawan Sparta telah melemahkan kota ini, baik secara politik maupun moral. Banyak orang merasa bahwa kekalahan Athena adalah akibat dari kemerosotan nilai-nilai tradisional. Dalam suasana seperti ini, Sokrates muncul sebagai sosok yang menantang status quo. Dia mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh orang-orang berkuasa, dan ini membuatnya tidak populer di kalangan elit Athena. Tapi, apakah ini alasan yang cukup untuk menghukum mati seorang filsuf? Persidangan Sokrates adalah salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah filsafat. Dia dituduh melakukan dua kejahatan, merusak pemuda dan tidak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara. Tuduhan ini sebenarnya adalah dalih untuk menyingkirkan Sokrates, yang dianggap sebagai pengganggu ketertiban sosial. Tapi Sokrates tidak gentar. Di pengadilan, dia membela diri dengan argumen yang kuat dan tajam. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seperti seekor lalat yang mengganggu kuda yang lamban, membangunkan Athena dari kelalaiannya. Tapi, juri yang terdiri dari 500 warga Athena memutuskan bahwa dia bersalah. Hukuman mati adalah keputusan yang mengejutkan, tapi yang lebih mengejutkan adalah sikap Sokrates terhadap hukuman ini. Dia menolak untuk melarikan diri, meskipun diberi kesempatan oleh teman-temannya. Sokrates memilih untuk menghadapi kematian dengan tenang, tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Dia percaya bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Bagi Sokrates, hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Kematiannya menjadi simbol pengorbanan untuk kebenaran dan integritas. Tapi, apa sebenarnya yang membuat Sokrates begitu berbahaya sehingga harus dihukum mati? Apakah karena dia mengajarkan pemikiran yang radikal? Atau karena dia mengajak orang untuk berpikir bebas dan meragukan otoritas? Sokrates tidak pernah mengklaim memiliki semua jawaban. Justru dia mengakui bahwa satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi justru kerendahan hati inilah yang membuatnya begitu kuat. Dia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran akan ketidaktahuan kita. Filsafat Sokrates tidak hanya tentang bertanya, tapi juga tentang hidup yang bermakna. Dia percaya bahwa tujuan hidup adalah untuk mencapai kebajikan, dan bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan yang dimaksud Sokrates bukanlah pengetahuan teknis atau akademis, melainkan pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar.
Dengan memahami diri sendiri, kita bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang sejati, bukan hanya mengikuti arus atau tuntutan sosial. Sokrates juga dikenal karena konsep daimonionnya, yaitu suara batin yang dia yakini sebagai petunjuk dari dewa. Daimonion ini tidak pernah memberitahu Sokrates apa yang harus dilakukan, melainkan hanya memperingatkannya ketika dia akan melakukan sesuatu yang salah. Ini menunjukkan bahwa Sokrates sangat menghargai intuisi dan kebijaksanaan batin, yang dia anggap sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi daripada pendapat umum atau otoritas eksternal. Kematian Sokrates meninggalkan warisan yang abadi. Dia menjadi simbol keberanian intelektual dan komitmen pada kebenaran. Tapi, kisahnya juga mengingatkan kita akan bahaya yang bisa dihadapi oleh mereka yang berani menantang status quo. Sokrates mungkin telah meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan masih relevan hingga hari ini. Apa arti hidup yang baik? Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang benar? Dan, yang paling penting, apakah kita bersedia untuk membayar harga demi kebenaran? Sokrates tidak hanya mengajarkan kita untuk bertanya, tapi juga untuk hidup dengan integritas. Dia menunjukkan bahwa kadang-kadang kebenaran bisa datang dengan harga yang mahal. Tapi dia juga mengajarkan bahwa hidup yang dijalani dengan prinsip dan kebajikan adalah hidup yang layak untuk dijalani, meskipun harus berakhir dengan tragis. Jadi ketika kita melihat kembali kisah Sokrates, kita tidak hanya melihat seorang filsuf yang dihukum mati, tapi juga seorang manusia yang memilih untuk hidup sesuai dengan keyakinannya sampai akhir. Tapi mari kita menggali lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang terjadi selama persidangan Sokrates? Bagaimana reaksi masyarakat Athena terhadapnya? Dan bagaimana pengaruh kematiannya terhadap perkembangan filsafat setelahnya? Persidangan Sokrates terjadi pada tahun 399 sebelum Masehi. Dia dituduh merusak pemuda dengan mengajarkan mereka untuk meragukan dewa-dewa tradisional dan menggantikannya dengan dewa-dewa baru. Tuduhan ini sebenarnya adalah cara untuk menyingkirkan Sokrates, yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial dan politik Athena. Tapi, Sokrates tidak takut. Di pengadilan dia membela diri dengan argumen yang kuat dan tajam. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seperti seekor lalat yang mengganggu kuda yang lamban, membangunkan Athena dari kelalaiannya. Tapi, juri yang terdiri dari 500 warga Athena memutuskan bahwa dia bersalah. Hukuman mati adalah keputusan yang mengejutkan, tapi yang lebih mengejutkan adalah sikap Sokrates terhadap hukuman ini. Dia menolak untuk melarikan diri, meskipun diberi kesempatan oleh teman-temannya. Sokrates memilih untuk menghadapi kematian dengan tenang, tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Dia percaya bahwa lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Bagi Sokrates, hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Kematiannya menjadi simbol pengorbanan untuk kebenaran dan integritas. Tapi, apa sebenarnya yang membuat Sokrates begitu berbahaya sehingga harus dihukum mati? Apakah karena dia mengajarkan pemikiran yang radikal? Atau karena dia mengajak orang untuk berpikir bebas dan meragukan otoritas? Sokrates tidak pernah mengklaim memiliki semua jawaban. Justru, dia mengakui bahwa satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tapi, justru kerendahan hati inilah yang membuatnya begitu kuat. Dia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran akan ketidaktahuan kita. Filsafat Sokrates tidak hanya tentang bertanya, tapi juga tentang hidup yang bermakna. Dia percaya bahwa tujuan hidup adalah untuk mencapai kebajikan, dan bahwa kebajikan adalah pengetahuan. Tapi, pengetahuan yang dimaksud Sokrates bukanlah pengetahuan teknis atau akademis, melainkan pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang sejati, bukan hanya mengikuti arus atau tuntutan sosial. Sokrates juga dikenal karena konsep daimonionnya, yaitu suara batin yang dia yakini sebagai petunjuk dari dewa. Daimonion ini tidak pernah memberitahu Sokrates apa yang harus dilakukan, melainkan hanya memperingatkannya ketika dia akan melakukan sesuatu yang salah. Ini menunjukkan bahwa Sokrates sangat menghargai intuisi dan kebijaksanaan batin yang dia
anggap sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi daripada pendapat umum atau otoritas eksternal. Kematian Sokrates meninggalkan warisan yang abadi. Dia menjadi simbol keberanian intelektual dan komitmen pada kebenaran. Tapi, kisahnya juga mengingatkan kita akan bahaya yang bisa dihadapi oleh mereka yang berani menantang status quo. Sokrates mungkin telah meninggal lebih dari 2000 tahun yang lalu, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan masih relevan hingga hari ini. Apa arti hidup yang baik? Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang benar? Dan, yang paling penting, apakah kita bersedia untuk membayar harga demi kebenaran? Sokrates tidak hanya mengajarkan kita untuk bertanya, tapi juga untuk hidup dengan integritas. Dia menunjukkan bahwa kadang-kadang, kebenaran bisa datang dengan harga yang mahal. Tapi dia juga mengajarkan bahwa hidup yang dijalani dengan prinsip dan kebajikan adalah hidup yang layak untuk dijalani, meskipun harus berakhir dengan tragis. Jadi ketika kita melihat kembali kisah Sokrates, kita tidak hanya melihat seorang filsuf yang dihukum mati, tapi juga seorang manusia yang memilih untuk hidup sesuai dengan keyakinannya sampai akhir.